Action. Halo guys, ketemu dengan saya Iko Ramadan. Saya hari ini ditemani dengan anak saya dan juga keponakan-keponakan. Hari ini kita akan membahas yang berhubungan dengan baby dragon. Kebetulan pembahasan hari ini adalah merendam, berjemur, dan membersihkan kandang baby dragon. So, tetap tonton terus channel YouTube saya di Ikul Main Reptil. Guys, saatnya sekarang kita mempersiapkan alat-alat yang untuk memandikan baby dragon sampai menjemur. Oke, yang pertama yang disiapkan adalah boxnya. Mbak Ada, tolong diambil boxnya. Ini dia. Ini untuk merendam baby dragon. Ini yang pertama ya, kita siapkan beberapa. Oke, yang pertama ini, yang kedua adalah sikat gigi. Ini taruh sana. Oke, sikat gigi seperti ini. Biasanya saya pakai yang khusus baby karena biasanya ujung sikatnya di sini lebih halus daripada yang sikat yang lain. Oke, yang ketiga adalah tisu. Ya, tisu. Jadi tisu seperti ini, saya tutupin mereknya saja. Tisu ya. Nanti dikira iklan. Oke, tisu seperti ini untuk mengeringkan. Oke guys, cuma itu saja sih yang perlu disiapkan. Oh iya, yang terakhir adalah ini yang paling penting. Air panas. Nah, ini air panas yang sudah digodok. Oke ya. Atau direbus. Ya, atau direbus kata Mbak Ada. Oke ya, disiapkan 4 bahan itu. Oke guys, sekarang saatnya kita merendam baby dragon terlebih dahulu. Kebetulan ini sebelum jam 10, ini jam 9 pagi. Jadi pas waktunya untuk nanti berjemur. Pertama kita siapkan adalah untuk tempat berendamnya dulu. Oke, kita mulai dari yang baby dulu ya. Jadi ini saya semua saya videokan mulai dari yang baby, juve atau remaja sampai ke yang dewasa. Ya, ini ya babynya ya, kita siapkan. Nah, ini air panasnya. Jangan tinggi-tinggi ya guys, supaya dia tidak tenggelam. Kita bisa cek panasnya kira-kira sudah cukup atau belum. Jangan terlalu panas dan juga jangan terlalu dingin. Oke, cukup. Ini cukup untuk baby. Kita masukkan. Oke guys, kalau sebisanya di saat merendam kita sambil sikatin perlahan-lahan supaya badannya juga bersih. Biasanya kalau direndam biar perutnya agak menggelembung, jadi kita sikatin pelan-pelan supaya bersih. Kotoran-kotoran, terus kulit shadingan-shadingan itu bisa lepas. Oke, kita sikatin pelan-pelan seperti ini. Kaki, ekor, kepala semua bisa bersih. Setelah ini kita masukkan lagi ya guys. Biasanya baby dragon kalau dimasukkan di air hangat dia akan pup. Kebetulan ini belum pup, jadi tidak apa-apa. Oke, ini kurang lebih direndam kurang lebih 10 menit. Sebisanya kalau merendam jangan barengan sama dijemur, karena rendaman itu akan menjadi uap. Itu tidak baik untuk pernafasan baby dragon. Oke ya. Jadi jangan dijemur dulu, ini dikeringkan dulu.
kita rendam, kita lap pakai tisu. Kenapa tisu? Karena resapan tisu lebih bagus. Kita lap seluruhnya supaya kotorannya lebih terangkat lagi dan lebih kering. Pelan-pelan, tidak usah tergesa-gesa. Pastikan benar-benar kering. Setelah tadi kita merendam yang baby, sekarang saatnya kita yang putih. Caranya sama guys, jadi kita siapkan air panas dan air dingin, kita campur hangatnya, kita bisa pegang-pegang supaya tidak kepanasan dan tidak terlalu dingin. Seperti ini, tetap sama ya, kita masukkan. Kita pakai box seperti ini karena dia tidak bisa melompat lebih tinggi. Kalau pakai yang ini, dia pasti bisa lompat. Makanya saya pakai box yang ini, sama saja. Oke guys, kita lakukan sama yang seperti yang baby tadi. Kita sikat pelan-pelan. Jangan terlalu keras karena membuat dia tidak nyaman juga. Ini ya guys. Dan setelah ini semua selesai, kita masukkan lagi. Oke guys, ini kita masukkan lagi. Biasanya bebek dragon di sini dia sambil minum air, jadi dia minum di saat seperti ini aja. Jadi di kandang tidak usah disiapkan tempat minum, cukup di saat berendam saja. Oke ya, ini saya rasa sudah cukup, kurang lebihnya 10 menit. Kita angkat ya guys. Setelah kita melakukan sebelumnya, kita keringkan seperti ini sampai benar-benar kering. Oke guys, seperti ini ya. Sekarang kita memandikan yang dewasa seperti tadi guys. Tetap sama caranya. Biasanya ada yang tipenya tenang seperti ini, ada yang biasa lari-lari. Jadi teman-teman nggak usah bingung, nggak usah panik. Karakter bebek dragon itu beda-beda. Oke guys, ini bebek dragon minum. Dia akan minum biasanya secukupnya, jangan diangkat dulu sampai dia benar-benar puas. Nah, setelah dia puas, dia pasti akan mengangkat kepalanya seperti ini lagi. Oke, saatnya kita menyikapi bebek dragon yang dewasa. Biasanya bebek dragon kalau disikati seperti ini dia nyaman, seumpamanya tidak terlalu kencang. Kita mengeringkan bebek dragon. Oke, cukup dia. Ya, tidak apa-apa. Nah, inilah biasanya bebek dragon setelah kena air panas. Tidak apa-apa guys, rezeki ini mah. Ya enggak? Mantap. Oke guys, setelah kita merendam bebek dragon, saatnya kita menjemur bebek dragon. Ini kurang lebih jam setengah 10 ya, jadi masih ada panas. Kebetulan ini terang, tidak hujan. Bebek dragon biasanya akan nyaman di posisi seperti ini setelah dia berendam. Jadi lakukan kurang lebih 10-15 menit senyamannya bebek dragon itu. Umpamanya dia sudah tidak nyaman, dia pasti akan lari-lari atau ingin melarikan diri, dia berarti sudah tidak nyaman. Oke ya, lakukan seperti ini setiap hari untuk kesehatan bebek dragon kita.
Ini fungsinya berjemur banyak untuk mencegah dari penyakit. Dia sendiri juga butuh menerima panas setiap paginya. One hour later. Oke, setelah kita merendam, menjemur, saatnya kita membersihkan kandang baby dragon. Kita siapkan, kalau saya kebetulan memakai alasnya rumput sintetis, jadi kita memerlukan alat seperti ini, kuas. Biasanya kalau seumpamanya teman-teman memakai alas koran, kita bisa langsung buang dan ganti dengan yang baru. Kalau saya kebetulan memakai alas rumput sintetis. Oke, saatnya kita membersihkan kandangnya. Kebetulan saya memakai terarium seperti ini, jadi supaya lebih leluasa saya membersihkannya, saya lepas dulu kacanya satu persatu. Oke, kita keluarkan ini batu untuk biasanya dia berjemur di dalam terarium. Nanti kita bersihkan semua. Ini sisa kemarin sawi. Ini saya siapkan untuk tempat ulat atau tempat makanan yang serangga. Oke ya, kebetulan ini kotor semua. Mari kita bersihkan. Diusahakan semua harus bersih supaya baby dragon itu bisa sehat. Kotornya. Nah, guna kuas saya biasanya untuk membersihkan yang seperti ini. Ada sisa-sisa makanan. Biasanya setiap seminggu sekali atau 2 minggu sekali saya bersihkan ini pakai disinfektan atau alkohol supaya bakteri-bakteri yang ada di dalam kandang bersih. Tapi di saat menyemprotkan alkohol atau disinfektan, sebisanya semua dikeluarkan semua dulu, jadi biar tidak lembab. Oke, setelah semua dipastikan bersih, kita pasangkan kembali kacanya. Oke, dan lalu masukkan baby dragonnya. Ini setelah dijemur tadi. Oke, kita taruh kembali ke asalnya. Oke guys, itu semua yang kita bahas adalah mulai dari merendam, menjemur, sampai pembersihan kandang. Biasanya saya menghidupkan lampu ini 12 jam minimal. Biasanya saya hidupkan pukul 7 pagi sampai 7 malam. Saya kebetulan memakai alat otomatis. Biasanya nanti jam 7 pagi dia otomatis hidup sendiri, jam 7 malam dia mati sendiri. Kenapa saya menggunakan lampu otomatis? Karena kita kan sering pelupa ya. Makanya supaya itu tidak terjadi, supaya di sini juga gadget-gadget sehat semua, saya putuskan untuk menggunakan otomatis. Jadi teman-teman bisa menggunakan alat otomatis dan bisa didapatkan di online shop atau toko-toko alat listrik. Ini alat timer otomatis yang saya gunakan. Teman-teman bisa mencari alat seperti ini. Ini bisa kita setting mau jam berapa dia hidup, mau jam berapa dia mati. Ini ada semua lengkap, dan pasti di dalam dus ya, dia pasti ada pengaturan, terus pemberitahuan ini seperti apa, ini untuk apa, ini untuk apa, pasti lengkap. Oke, saya gunakan timer otomatis. Oke, setelah kita membahas tadi mulai dari berendam, menjemur, sampai membersihkan kandang baby dragon. Untuk ke depan mungkin saya akan mengupas lebih banyak lagi, mulai dari breeding, packing, dan lain-lain. Dan saya rencananya juga akan berkolaborasi nih sama teman-teman yang berhubungan dengan reptil, mulai dari baby dragon, iguana, turtle, ular, dan lain-lain. Jadi
tetap tunggu aja channel YouTube dari saya selanjutnya. Dan untuk teman-teman yang belum mensubscribe channel YouTube saya, klik subscribe, jangan lupa like juga. Dan saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah mensubscribe dan like serta komen channel YouTube saya ucapkan terima kasih. Dan tidak lupa, sebagai ungkapan terima kasih saya akan memberikan giveaway kepada teman-teman apabila sudah mencapai 1000 subscriber. Dan giveaway ini saya rasa cukup istimewa. Jadi saya tunggu di channel YouTube saya yang selanjutnya, di Ipul Main Reptil.